Kita menyatakan pendapat itu bagian daripada rakyat Indonesia itu sendiri, apapun pendapatnya, ya. Apalagi kalau sekedar minta orang yang kita angkat untuk turun, ya. Itu punya hak kita itu, ya. Saya kira Neno itu bukan korban. Neno itu pelaku loh. Pelaku bukan korban, jangan salah ya. Yang melakukan deklarasi atau demo ganti presiden itu kan dia dedengkotnya loh. Dia dengan timnya. Ini bukan rakyat biasa. Kalau rakyat biasa seperti kejadian yang rakyat yang menolak itu. Dengan hak yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sesuai dengan konstitusi bahwa masa tugas presiden yang sekarang akan berakhir di 2019, tentu rakyat boleh kemudian menyampaikan aspirasinya 2019 ganti presiden. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar. Gerakan untuk ganti presiden merupakan gerakan inkonstitusional. Boleh saja mereka mempromosikan gerakan presiden A, presiden B, gerakan presiden baru, silakan. Tapi ketika ganti presiden, itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kita. Kembali ke dua sisi, kami persilakan Bung Fadli untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Saya tertarik dengan saudara Ali Muhtar Ngabalin tentang peradaban. Ini saya menulis catatan tentang peradaban itu di dalam bentuk puisi. Sajak tangan besi. Kini kau tak malu lagi, topengmu kian terbuka, menampakkan wajah sebenarnya. Disaksikan ratusan juta mata, kau adalah penguasa durjana, menindas segala cara. Kau tak segan lagi memberangus diskusi, memperbanyak persekusi, membegal demokrasi. Kau tak segan lagi memaki sambil main hakim sendiri, memperalat aparat keparat, merusak hak berpendapat, menginjak hukum, menghujat daulat rakyat. Kau tebar intimidasi di mana-mana. Kau tebar intimidasi di mana-mana, adu domba anak bangsa. Kau sang tirani tangan besi, keadilan kini kian mati. Tapi jangan pernah kau mimpi, harga diri tak bisa dibeli, suara kebenaran tak mungkin dibungkam, ketakutan menumpuk sekam, tepercik bara menjadi api, api perlawanan tak akan padam, sampai kau tumbang dihantam badai gelombang, dan seterusnya. Ini adalah tadi saudara Ali. Tapi Anda tujukan siapa itu? Kenapa harus ada ini kan catatan peradaban. Saya berekspresi. Berekspresi adalah bagian dari berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Jelas, itu adalah hak yang pertama kali diperjuangkan oleh para pendiri bangsa untuk merdeka. Tapi seperti sebuah tuduhan terhadap seseorang atau sesuatu atau sekelompok. Tadi saudara Ali mengatakan hashtag 2019 ganti presiden ini berperadaban rendah. Kalau menurut saya terbalik. Yang melakukan persekusi itulah yang peradabannya rendah. Bahkan menurut saya bukan hanya peradaban rendah, itu biadab. Ya. Itu melanggar konstitusi, jelas hak berpendapat itu dijamin, tertulis. Bahkan undang-undang juga menjamin demikian. Dan kalau ada tuduhan makar, itu lebih ngawur lagi. Tidak mengerti hukum saudara Ali ini. Makar itu adalah kata pengganti dari anslah. Anslah itu artinya satu perbuatan yang harus dengan kekerasan. Ada violence attack. Ketika seorang berbicara, apalagi 2009 ganti presiden, tidak berbicara nama, dan 2019 memang waktunya untuk melakukan pergantian presiden, itu adalah hak konstitusional. Bahkan KPU, Bawaslu sejak awal mengatakan itu juga bukan kampanye. Kampanye apa? Sampai hari ini, sampai detik ini belum ada calon presiden, calon wakil presiden. Nanti calon presiden, calon wakil presiden itu baru ada pada tanggal 23 September. Tapi pelaku persekusi bisa saja bukan siapa-siapa. Tanpa arahan dari sekelompok orang atau sebuah institusi. Yang jelas ada polisi di sana yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan. Ada yang namanya objek vital itu, instalasi vital itu adalah bandara yang harusnya netral, secure dari tindakan apapun. Masa ada orang bakar ban di situ didiamkan? Kita putar tayangan berkaitan dengan hal ini tentang jawaban dari pihak kepolisian daerah Riau. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah mengamankan. Mereka kan ketahui kemarin kita juga sampai tempatkan personel dan polwan di situ ya. Yang kedua bahwa wilayah
TKP itu otoritas bandara, berada dalam otoritas bandara. Yang kedua, dari Mas Ari, tidak ada persekusi. Ya, yang ada adalah kita mengamankan semua pihak dari potensi gangguan. Ya, contoh. Ini kan sepihak dari polisi, dari Kapolda Riau. Bagaimana Kapolda tidak mampu mengamankan Bu Neno ini disandra, dihadang selama 7,5 jam di dalam mobil. Ya, 7,5 jam. Bagaimana tidak bisa mengamankan satu orang ini, melindungi warga negara dari segala macam. Kita kan udah lama jadi orang Indonesia. Orang-orang itu kan bisa saja direkayasa, ya kan? Dan kemudian setelah sekian jam orang itu juga sudah tidak ada, tetapi tidak boleh melaju. Ini Republik Indonesia. Anda tidak menurut pada siapa pelakunya?